Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Di pagi hari ini, sebelum kita mengikuti kegiatan sekolah minggu, kita lihat dulu ya panduan sekolah minggu online. Yang pertama, mohon bimbingan papa dan mama ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu online. Yang kedua, harus menggunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan jangan lupa ya, Alkitab. Ketiga, ikuti instruksi dengan antusias dan penuh semangat. Yang keempat, bebas berekspresi. Yang kelima, harus fokus selama mengikuti kegiatan sekolah minggu online. Yang keenam, kita siapkan sikap, hati dan pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, selamat mengikuti kegiatan sekolah minggu. Shalom adik-adik, kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu online PAR GPI Papua Jenjang Anak Kecil di saat ini. Bersama saya, John Penturi, dan juga kita ditemani oleh 4 sahabat adik-adik yang akan menemani kakak di saat ini. Mau tahu siapa mereka? Ini dia mereka. Nah, adik-adik yang di rumah sudah tahu kan siapa-siapa saja yang menemani kakak di saat pagi hari ini? Ada Adek Krisel, Adek Bimo, Adek Bayu, dan juga Adek Dil. Oke, sekarang sebelum kita masuk dalam ibadah, kita mau bernyanyi dulu bagi Tuhan. Adek Dil, kita menyanyi lagu apa? Kingkong badannya besar. Adek Dil mau kita menyanyi lagu Kingkong Badannya Besar. Musik. Besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita akan mau masuk dalam ibadah sekolah minggu online. Oke, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita satu di dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa. Adik-adik yang di rumah juga harus berdoa ya. Tutup mata juga ya. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu online PAR GPI Papua Jenjang Anak Kecil di saat ini. Tuhan memberkati kami yang beribadah di saat ini, adik-adik tercinta yang ada di rumah mengikuti ibadah, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, mau jadi di dalam nama Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Teman-teman, kita menyanyi lagu dari Terbit Matahari. Sampai pada
Nah, adik-adik yang di rumah, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Tetapi sebelum kita baca firman Tuhan, kita harus apa? Berdoa. Berdoa. Adik-adik yang di rumah juga harus berdoa ya. Dan di saat ini kita akan dipimpin oleh adik Krisel yang akan membawa kita dalam doa pembacaan Alkitab. Untuk adik Krisel dipersilakan. Ya, adik Krisel maju. Ya, adik Krisel akan membawa kita dalam doa pembacaan Alkitab. Jadi kakak minta adik-adik yang di rumah juga harus berdoa ya. Oke, siap? Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu Tuhan, berkati kami di pagi hari ini. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita di saat pagi hari ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, yakni Hakim-Hakim 11 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan, Yefta dan Gilead. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Nah, begitulah bunyi dari firman Tuhan yang telah kita baca. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah harus simak ya. Ini dia ceritanya. Halo adik-adik yang di rumah, apakah sudah siap untuk dengar cerita? Nah, kalau adik-adik sudah siap, kakak mau kasih tahu ya, adik-adik harus fokus, duduk yang tenang, tidak boleh ribut, tidak boleh lari ke sana kemari, dan tidak boleh saling ganggu ya. Bahkan, mama sama papa kalau bisa harus ada untuk mendampingi adik-adik. Oke, sudah siap? Sekarang, kita akan mendengarkan cerita tentang seorang hakim Israel yang bernama Yefta. Tetapi sebelum kakak bercerita lanjut, kakak mau tanya dulu, adik-adik tahu tidak apa itu hakim Israel? Jadi, hakim Israel itu adalah istilah untuk pemimpin bangsa Israel pada saat setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Tugas seorang hakim adalah penguasa atau pemimpin militer sekaligus orang yang memimpin pengadilan. Jadi bisa dibilang hakim ini adalah pemimpin bagi bangsa Israel sendiri. Adik-adik harus ingat itu ya. Kemudian adik-adik juga harus tahu bahwasannya
hakim Israel itu ada banyak. Di dalam kitab Hakim-Hakim sendiri mencatat ada 12 hakim resmi. Ingat ya, resmi berarti ada yang tidak resmi. Di antaranya yaitu 1 hakim Otniel, 2 hakim Ehud, 3 hakim Sanggar, 4 hakim Deborah, 5 hakim Gideon, 6 hakim Tola, 7 hakim Yair, 8 hakim Yefta, 9 hakim Ebsan, 10 hakim Elon, 11 hakim Abdon, dan yang ke-12 hakim Simson. Nah, jadi itu adalah nama-nama ke-12 hakim Israel yang resmi ya. Adik-adik sudah tahu kan apa itu hakim Israel dan tugas dari hakim Israel? Sekarang kita masuk pada inti cerita kita, yaitu membahas tentang hakim Yefta. Dari pembacaan Alkitab tadi, menceritakan bahwa Yefta ini adalah anak dari seorang bapak yang bernama Gilead. Dan ibu Yefta adalah seorang perempuan Sunda. Kemudian, setelah Yefta sudah besar, dia menjadi seorang prajurit yang gagah berani. Tetapi nasib buruk menimpa dia. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Yefta diusir oleh saudara-saudaranya karena dia dianggap sebagai anak haram. Saudara-saudaranya itu tidak mau kalau Yefta ini mendapat harta warisan dari ayah mereka. Makanya Yefta diusir. Akhirnya dia pun lari dari rumahnya. Dalam pembacaan tadi, Yefta melarikan diri kemana adik-adik? Ayo, siapa yang baca dengan serius? Iya, benar sekali. Dia melarikan diri ke tanah Tob. Di sana, Yefta tinggal dengan sekelompok perampok. Beberapa waktu kemudian, orang-orang dari tanah kelahirannya datang kepada dia untuk meminta dia kembali ke sana lagi. Karena pasukan dari Bani Amon datang menyerang mereka. Makanya mereka datang untuk meminta Yefta kembali membantu mereka berperang. Karena yang tadi firman katakan bahwa Yefta adalah seorang pasukan yang gagah berani. Sebagai gantinya, mereka katakan untuk Yefta, jika dia menang, dia akan menjadi hakim Israel. Yaitu yang tadi kita bilang menjadi pemimpin Israel. Akhirnya Yefta pun ikut dengan mereka dan berperang. Firman Tuhan katakan, Yefta berhasil memenangkan peperangan karena dia memohon kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan sehingga Yefta menang dan menjadi hakim Israel. Nah, adik-adik sudah dengar cerita kan? Siapa itu hakim Yefta? Nah, kalau adik-adik sudah dengar cerita, sekarang kakak mau memberikan pertanyaan untuk adik-adik. Ada 3 pertanyaan untuk adik-adik yang akan kakak kasih. Itu dia pertanyaannya. Siapa nama ayah dari Yefta? Adik-adik yang di rumah pasti tahu kan? Sudah dengar cerita tadi. Bagaimana? Siapa ayah dari Yefta? Iya, betul sekali. Namanya adalah Gilead. Ayah dari Yefta. Itulah nama ayah dari Yefta. Nah, ayo, pertanyaan kedua siapa yang tahu? Tadi sudah disebutkan dalam cerita loh. Di mana? Di mana? Yefta lari ke mana? Benar sekali, dia lari ke tanah Tob. Di mana tanah yang penuh dengan orang-orang pencuri, orang-orang yang berbuat dosa, banyak sekali di sana. Dari pertanyaan nomor 3 ini, kira-kira jawabannya bagaimana? Pasti adik-adik tahu. Tetapi sebelumnya, kakak mau tunjukkan satu video untuk adik-adik. Mau lihat? Ini dia videonya.
Nah, sudah lihat kan videonya? Ya, pasti dari video tersebut adik-adik di rumah sudah tahu jawabannya seperti apa. Yang pertama itu apa? Coba lihat dari video yang tadi. Harus rajin belajar biar jadi anak-anak yang pintar. Yang kedua apa? Baca Alkitab. Dan yang ketiga rajin berdoa. Dan yang keempat harus bisa apa? Dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau orang tua panggil, tidak boleh, nanti dulu saya lagi main, nanti dulu saya lagi buat ini. Tidak boleh, itu Tuhan sangat marah anak-anak yang seperti begitu. Oke? Sudah bisa? Sudah bisa lakukan perintah Tuhan? Siap adik-adik? Ya, itulah jawaban dari pertanyaan nomor 3. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita menyanyi lagu Hidayah. Happy ya ya ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, untuk menutupi seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu online kita di saat pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan kami telah mengikuti ibadah sekolah minggu online di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami dengar, cerita yang telah kami dengar ya Bapa. Bahkan kami telah memuji, membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Terlebih khusus Tuhan bagi anak-anak jenjang anak kecil ya Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan memberkati kedua orang tua mereka dalam pekerjaan kesehatan mereka. Tuhan memberkati. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan menutupi seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu online kami di saat pagi hari ini Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, dari Tuhan kami Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Allah yang kudus,
mau tinggal menyertai kami di saat ini, adik-adik tercinta yang ada di rumah, orang-orang yang telah kami doakan, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian sekolah minggu online kita di saat pagi hari ini. Kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Dadah, shalom.